Baik, pemirsa, di segmen ini kembali kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi di line telepon interaktif kami 0213915201 dan juga WhatsApp interaktif kami 081213983749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Akil Triadi. Beliau adalah research analis dari MNC Sekuritas. Selamat pagi. Selamat sore, Mas Akil. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, begitu saking semangatnya karena melihat indeks, jadi suasananya tetap seperti pagi hari kita lihat hari ini. Bagaimana Anda melihat reaksi dari market hari ini di mana IHSG kembali lagi ke level 6.100-an? Iya, kami memang melihat penguatan dari IHSG sendiri juga ditopang oleh beberapa sentimen ya. Yang pertama memang dari bursa global yang kita tahu semalam juga ditutup menguat, apalagi kita lihat juga Dow Jones juga cukup lumayan ya penguatannya. Oke. Tapi kita lihat juga oleh bagaimana di harga komoditas di hari ini pun juga mengerek dari sektor energi yang hari ini cukup luar biasa penguatannya dari sektor energi, lebih dari 2%, di mana memang hal tersebut didorong oleh harga komoditas yang menguat cukup baik dari harga minyak mentah, lalu juga diikuti oleh harga timah dan juga di harga CPO yang memang hari ini terjadi penguatan. Nah, di situ kita lihat juga menjadi faktor utama juga adanya penguatan dari IHSG pada hari ini. Lalu berikutnya ada beberapa yang memang menjadi cermatan kami yang kita lihat memang dari beberapa sektoral yang menguat yang cukup signifikan, itu ada dari sektor energi tadi ya, dan juga dari sektor infrastruktur, lalu juga ada sektor properti yang hari ini penguatannya di 1,82%. Hal ini memang didorong oleh bagaimana adanya sentimen yang akan terus berlanjut untuk kepada di properti sendiri, yang untuk PPN 0% ini yang akan mengerek dari kinerja di emiten properti yang kabarnya akan diperpanjang ya, kita tahu sampai di akhir tahun 2021 ini. Lalu dari infrastruktur sendiri juga cukup baik untuk penguatannya hari ini di 2,09% di sektor banknya. Dan kita lihat memang hal ini juga didorong oleh adanya sentimen positif dengan adanya aksi akuisisi ataupun juga aksi merger dari emiten-emitennya. Dan memang hal tersebut juga berdampak kepada penguatan dari emiten. Misalnya kita lihat seperti Excel, yang hari ini juga terjadi penguatan yang cukup baik untuk Excel. Lalu juga ada beberapa emiten lainnya seperti Indosat juga cukup menarik untuk kita cermati ya, bagaimana pergerakan secara teknikalnya juga ini sudah membentuk dari pola-pola yang ataupun juga membentuk pola baru dari Indosat. Dan kalau kita cermati dari sisi sektoral, begitu energi dan infrastruktur yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini, Anda melihat apakah emiten-emiten yang berada di dalam kedua sektor itu bisa menjadi pilihan investasi untuk esok hari, atau ini hanya seperti biasa rotasi sektoral yang terjadi secara harian saja, Mas Akil? Ya, untuk pergerakan di beberapa sektornya ya, misalnya kita ambil contoh di energi sendiri, memang ini lebih kepada cyclical ya, yang kita lihat adanya potensi untuk terjadi penguatan di beberapa harga komoditas yang memang kita sudah mulai memasuki dari musim hujan ya, yang memang biasanya dari beberapa komoditas misalnya seperti batu bara, lalu juga seperti CPO, hal itu akan diuntungkan dengan adanya curah hujan yang tinggi dan harganya pun cenderung biasanya ketika kemudian akan cenderung naik, dan itu akan menguntungkan dari sisi emitennya ataupun juga dari sisi laporan keuangan yang nanti di akhir tahun. Sehingga memang dari investor sendiri sudah mulai melirik bagaimana di sektor-sektor batubara ataupun juga di sektor CPO ya. Kita lihat juga hari ini ada terjadi yang penguatan yang cukup baik di emiten di sektor batubara. Lalu kita lihat juga di sektor infra yang memang kita lihat ini masih cukup berpotensi untuk adanya kembali penguatan ya, walaupun kami perhatikan di perdagangan besok ya ada potensi memang untuk terjadi profit taking. Penguatannya pun kami perhatikan sudah akan cenderung terbatas, apalagi beberapa emitennya, misalnya kita ambil contoh di Excel, di sini level di Fibo-nya 3070 ini tidak mampu tertembus, tadi level tertinggi di 3040. Makanya kami melihat dari Excel misalnya ada potensi nanti untuk terjadi profit taking, secara pola candle-nya pun juga cukup tertekan seperti itu.
Baik, itu dia untuk beberapa analisis terkait dengan sektoral begitu ya Mas Akil. Tapi kalau kita lihat dari informasi topik of the day hari ini kan dengan diperpanjangnya PPKM sampai dengan 20 September, kemudian kita lihat ada beberapa emiten yang berbasis retail mengalami lonjakan karena kita tahu juga ada relaksasi di sana dengan adanya kita tahu pelonggaran levelnya dari level 4 ke 3 dengan sejumlah wilayah yang juga bertambah. Apakah ini bisa menjadi investasi yang cukup menarik untuk jangka menengah? Ya, tentu saja. Apalagi kita lihat kalau PPKM ini terus bisa diturunkan, apalagi kita ketahui juga di kasus COVID-19 juga kita cermati sudah mulai menurun, bahkan sudah berada di bawah 5.000 ya kasus positifnya di beberapa hari belakangan ini, dan itu menjadi sentimen positif untuk sektor-sektor di retail ataupun juga untuk pusat perbelanjaan, karena kita lihat juga pemerintah sudah melonggarkan dari kebijakan PPKM-nya yang nanti akan menguntungkan kepada sektor emiten tersebut, yang kita lihat juga misalnya seperti pembukaan mal yang lebih diperpanjang hingga jam 9 ataupun juga nanti akan menguntungkan dari sektor emiten pusat perbelanjaan tersebut. Dan kita lihat apalagi kalau nanti purchasing power dari masyarakat juga akan meningkat, itu juga akan sedikit menguntungkan nantinya untuk ke emiten yang berbasis dari consumer seperti itu. Kalau kita lihat LPKR hari ini masuk dalam deretan top gainers ya dengan penguatan double digit 15% ini Mas Akil, dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa IDX Channel dari Malang. Ada Pak Victor, selamat sore, yang menanyakan LPKR dan juga BEKS. Nah, bicara mengenai LPKR yang hari ini mengalami lonjakan yang signifikan, cukup diwaspadaikah pergerakannya yang cukup signifikan hari ini kenaikannya Mas Akil? Ya, kalau kita lihat pergerakan untuk di hari ini LPKR pun secara teknikalnya memang tertahan ya di level resist 172. Karena kita lihat juga di situ tertekan secara pola candle-nya. Kami cermati untuk di posisi LPKR penguatan masih cukup terbuka, apalagi kalau nanti level 172-nya ini mampu tertembus ya di besok hari. Namun lebih untuk kita jaga apabila nanti 172-nya tidak tertembus, kita bisa gunakan untuk taking profit, karena kita cermati di pola candle-nya cukup tertekan. Ini membentuk dari inverted hammer terbalik ya, kita lihat juga ada potensi nanti untuk terkoreksi, dijaga saja nanti level supportnya di level 152, karena biasanya ketika ada penguatan yang cukup signifikan seperti ini dari LPKR sendiri, kita lihat secara historisnya memang berpotensi untuk profit taking terlebih dahulu ya, seperti itu. Baik, itu dia saran yang diberikan Mas Akil untuk Pak Victor di Malang. Jadi dilihat dulu 172 ini menjadi level penentuan apakah bisa breakout ke atas atau justru menuju support di 152 begitu ya Mas Akil ya. Ya, betul. Oke, untuk BEKS-nya yang sudah ditanyakan support resisten lebih mengarah kemana secara teknikal, karena kita lihat hari ini stagnan saja nih untuk BPD Banten. Oke, BEX ya. Iya. Oke, BEX. Ya, kalau kita lihat di BEX sendiri memang ada potensi untuk dia bergerak lebih ke sideways ya, apalagi kita lihat pergerakannya masih hanya akan berkisaran di kisaran level 100 menjadi level supportnya, dan level resistnya pun ada di kisaran level 113. Kami melihat pergerakannya masih ada potensi untuk bergerak di kisaran level tersebut, dan memang kondisinya dari BEX sendiri ada potensi memang untuk terjadi penguatan dalam waktu dekat, namun kami cermati penguatannya tidak akan terlalu signifikan, mungkin akan tertahan di level 110 atau di level 113 menjadi level resisten dari BEX, dan level supportnya pun juga tetap kami perhatikan juga untuk para investor ataupun juga para trader, di mana level support penting yang perlu dijaga dari BEX sendiri itu ada di level 103 ya, 101 menjadi level support penting dari BEX. Tapi kecenderungan sendiri secara teknikal Anda melihat lebih mengarah ke supportnya atau ke resisten? Ya, terdekatnya memang ada potensi untuk terjadi penguatan ke resisten terlebih dahulu ya dalam waktu dekat di 110 sampai 113. Baik, itu dia untuk Pak Victor di Malang. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mas Akil, kali ini dari Bali ada Pak Gede. Selamat sore. Entry level justru yang ditanyakan untuk Bank Mandiri, sektor perbankan kali ini bagaimana? Oke, untuk BMRI kami melihat juga pergerakan dari BMRI masih cukup rawan untuk terjadinya koreksi ya, apalagi kalau kita cermati secara pola candle-nya memang bentuk dari bearish harami ya. Kita juga cermati ada potensi untuk terjadi koreksi, dicermati level supportnya itu di level 5
6.050. Apabila nanti 6.050 yang tertembus, maka skenario yang akan terjadi dari BMRI itu akan berpotensi ke 5.950 menjadi level support berikutnya. Pun bila kita lihat secara medium term ya, dari BMRI sendiri juga pergerakannya masih bergerak sideways ya. Itu ada di kisaran level resistnya di level 6.350 dan level support di sideways-nya itu di 5.600. Makanya apalagi pergerakan dari BMRI di tanggal 9 September itu tidak mampu tembus ke 6.350-nya lagi. Kami melihat potensinya untuk BMRI terkoreksi terlebih dahulu. Baik, jadi kalau mau masuk ditahan dulu atau kita tunggu saja nih ada level support yang tadi Anda bilang 6.050 atau ke 5.950? Ya, kalau untuk masuk better kita akan terlebih dahulu menunggu ya di kisaran level 5.750 sampai di level support berikutnya itu ada di level 5.900. Di kisaran level 5.750 sampai 5.900 itu masih cukup bijak untuk kita lakukan pembelian ataupun juga di buy on weakness ya dari pergerakan hari ini. Itu dia, karena trennya memang sedang bearish begitu ya dari Bank Mandiri. Oke, lantas ke ASRI bagaimana? Alam Sutra juga ditanyakan dengan hari ini naik 6,4%. Oke, untuk Alam Sutra ini sedikit berbeda dengan properti yang tadi ya kita lihat dari OPKR bahwa pergerakan dari ASRI sendiri saat ini dari pola candle-nya membentuk dari Wade Morogozu dan volume belinya pun juga meningkat di perdagangan hari ini. Kami melihat masih ada potensi dari ASRI nantinya untuk kembali menguji di level resist di 189. Ketika 189-nya nanti tidak mampu tertembus ya, ini skenario-nya mungkin akan sama ya, akan ada potensi untuk profit taking. Jadi manfaatkan nanti ataupun juga besok ya, ketika ada penguatan yang cukup signifikan dari ASRI dan tidak mampu tembus ke atas 189-nya, maka ASRI bisa kita lakukan profit taking. Namun base case-nya bila dia tembus ke 189, maka si ASRI sendiri ada potensi untuk kembali menguji di level 200 atau di level 204-nya. Dijaga level supportnya di 169. Baik, itu dia 169 sampai dengan 189 menjadi level krusial adalah 189 tembus atau tidak ya. Jadi kalau mau masuk sebaiknya ada dua posisi, nunggu di supportnya atau setelah breakout 189 begitu ya. Betul, bisa kita buy on weakness ataupun juga buy breakout ya ketika 189 tembus. Baik, Mas Akil, kita akan jeda dulu sebentar, masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di segmen berikutnya dan pemirsa mohon bersabar, kami akan segera kembali.